Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam perenungan malam. Sebelum kita memulai perenungan malam hari ini, mari bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ungkapkan rasa syukur yang tak henti-hentinya kepada Tuhan, sebab Tuhan tetap menyertai, melindungi, memberkati kehidupan kami. Dan itu terbukti di malam hari ini, jemaat Tuhan masih boleh bersama bersekutu dalam renungan malam. Dan di malam hari ini Tuhan, kami akan memulai perenungan malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati masing-masing kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah dengan roh Tuhan, kami dimengerti, kami dipahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman Tuhan kami percaya sebagai pegangan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami mau membaca dan merenungkan, berfirmanlah kepada kami. Karena kami, anak-anak-Mu, siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Injil Lukas pasal 12 ayat 16 hingga 21, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga damai sejahtera Allah tetap ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selama 2 hari ini, tema perenungan pagi dan malam mengingatkan kita tentang waspada. Waspada tentang apa? Bagaimana tentang kekayaan dalam materi yang dimiliki. Mengapa hal ini penting untuk diwaspadai dan dimengerti bagi kita bersama? Karena segala sesuatu yang berlebih dapat membuat potensi. Kita garis bawahi, dapat membuat potensi sikap hidup yang lupa untuk bersyukur. Dan inilah membuat potensi, ada kalimat membuat potensi, maksudnya bahwa tidak semua orang tidak bersyukur, tapi akan ada kecenderungan kalau lupa menaruh hati pada harta, akan ada kecenderungan untuk tidak bersyukur. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, khususnya dalam meraih apa yang kita inginkan, khususnya juga meraih kekayaan. Dalam hidup ini memang kita berjuang untuk memperoleh kekayaan itu. Karena kekayaan atau materi atau uang kita perlukan untuk membangun masa depan, untuk menyekolahkan anak, untuk membayar apapun yang sedang kita gumuli. Kita perlu memenuhi kebutuhan hidup pun kita juga butuh uang. Tidak ada salahnya kalau kita berhasil memilikinya bahkan berlebih. Namun, di malam hari ini kita kembali diingatkan agar ketika kita memiliki kelebihan tadi, kita tidak menjadi serakah, kita tidak menjadi manusia yang tamak. Nah, demikian juga dalam teks pembacaan kita di malam hari ini, Tuhan Yesus kembali mengajarkan pengikutnya pada saat itu, dan juga mengajarkan kita pada saat ini dalam perenungan malam hari ini akan bahaya tentang keserakahan. Kita harus waspada dan hati-hati terhadap ketamakan ini. Dalam pembacaan hari ini, Yesus membuat suatu perumpamaan. Jadi pembacaan malam hari ini, Yesus membuat perumpamaan bahwa ada seorang kaya yang memiliki segala sesuatu. Dituliskan pada ayat 16. Ada orang kaya yang tanahnya melimpah. Bisa dikatakan, dia adalah seorang pengusaha yang memiliki wilayahnya sendiri.
Dia juga dihormati oleh orang-orang di sekitar wilayahnya itu. Nah, mari kita bersama perhatikan di ayat yang ke-17, dikatakan, sebab aku adalah orang kaya ini, tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Perkataan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengandung pesan bahwa ternyata sudah terlalu banyak harta yang dia miliki, sehingga dia bingung mau ditaruh di mana lagi ya hasil kekayaannya. Bayangkan betapa kayanya orang ini. Banyak hartanya sampai dia bingung. Di ayat yang ke-17 kita baca dibaca tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan demikian juga dia berkata bahwa dia akan merombak lumbung-lumbungnya, dia akan mendirikan yang lebih besar untuk menyimpan segala sesuatunya, gandum dan barang-barangnya itu. Dan dia berkata, pada jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbunlah bertahun-tahun ya, beristirahatlah, makanlah dan bersenang-senanglah. Itu perkataan dia. Jadi semakin banyak harta, orang akan semakin bingung dengan apa yang mereka miliki. Dan membuat mereka semakin khawatir, takut kalau hilang, takut harus digimanain ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari perkataan ini kita dapat melihat bahwa orang yang berkelebihan cenderung, kita garis bawahi, cenderung untuk ingin memiliki lebih lagi apa yang belum dia punya. Dan ini bukan maksud mau mengeneralisir orang-orang atau jemaat yang memiliki berkat lebih dari Tuhan, bahwa semua orang kaya seperti itu. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, mengapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudaraku? Saya menjawabnya mengambil jawaban dari penyanyi terkenal di Indonesia, yaitu Agnes Monica. Dia beragama Kristen, dia terkenal di Indonesia dan juga sukses populer di luar negeri. Agnes Monica begitu melimpahnya, dia memiliki hasil kekayaan yang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Agnes Monica, ia menyampaikan kesaksiannya dalam channel YouTube Daniel Mananta bahwa dia pernah mengalami kekosongan. Dia pernah bahwa tidak mengundang lagi Tuhan di dalamnya, atau sudah terlalu jauh dari Tuhan. Nah, dalam wawancaranya dengan Daniel Mananta di YouTube, Agnes mengatakan bahwa kalau kita mau bersyukur dengan apa yang kita punya, tapi kita tidak bersyukur dengan apa yang tidak kita punya, atau apa yang belum kita punya, kita tidak akan bisa merasa cukup. Karena dengan apapun yang kita punya, kita akan selalu berpikir seperti ini, kan saya belum memiliki itu. Nah, lewat kesaksian Agnes ini, Agnes hendak mengatakan bahwa ketika hati kita terletak pada kekayaan, pada harta benda, pada apa yang kita agung-agungkan, kita tidak akan pernah merasakan cukup dan tidak pernah bersyukur, sehingga menimbulkan keserakahan, menimbulkan ketamakan dan juga keegoisan. Ini yang harus kita bersama pelajari. Kita belajar juga dari kata-kata Agnes Monica tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan demikian juga halnya. Akhirnya dalam pembacaan kita, Yesus menegur orang kaya itu dengan sebutan, engkau orang bodoh. Di ayat 20. Mengapa demikian? Karena ternyata orang kaya ini hanya mau pedulikan, orang kaya ini hanya khawatirkan dengan hartanya sendiri. Apa hartanya? Hasil panen dan hasil ladangnya. Dia bukan bersyukur. Dia tidak bersuka cita. Seharusnya dia bersyukur dan bersuka cita karena kelebihan yang dia miliki, dia berkesempatan untuk berbuat kebaikan. Sesungguhnya tidak masalah menjadi kaya. Bahkan Yesus juga tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Namun poin penting yang ingin disampaikan adalah Tuhan ingin mengingatkan agar manusia tidak tamak dengan kekayaannya. Yesus ingin mengungkapkan, milikilah rasa syukur. Karena di dalam rasa syukur kita merasakan kecukupan. Di dalam rasa kecukupan tadi kita merasakan bahwa perlindungan Tuhan ada bagi kita. Bahwa Tuhan selalu hadir dalam keadaan apapun. Dan di malam hari ini kita diingatkan, dia diajarkan untuk tidak mau menggantungkan hati berharap penuh pada kekayaan, tapi mau menggantungkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Memprioritaskan Tuhan, mau memprioritaskan mencari Tuhan lebih dalam lagi. Boleh mau prioritaskan yang lain, mau mengambil kekayaan, jabatan, kesuksesan, finansial yang melimpah, tidak masalah. Tapi jangan tinggalkan yang paling prioritas, yaitu Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, kehidupan kita akan meleset. Kehidupan kita tidak akan dikendalikan dengan baik.
kehidupan kita akan maunya semau kita sendiri, sehingga kita mungkin melukai hati orang lain, sehingga kita mau merampas hak orang lain karena kita merasa kita tidak cukup, kita mau memiliki hal itu, kita tidak bersyukur dengan hal itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki kekayaan tadi, lakukanlah itu dengan bijak, minta hikmat Tuhan, lakukanlah itu dengan baik untuk kepentingan sesama, untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan, untuk juga kemuliaan nama Tuhan dengan berbagai cara, apapun yang kita bisa pergunakan. Tidak salahnya memang kalau kita memiliki harta kekayaan itu. Maka dari itu di malam hari ini firman Tuhan ajarkan bahwa manfaatkanlah kelebihan apapun, baik materi, baik kekuasaan, jabatan, emosional, pikiran yang kita miliki sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan manfaat bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami kembali diingatkan bagaimana kami harus bersyukur dalam segala hal. Kami tetap mau mengingat Tuhan di dalam segala hal, karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan kami. Oleh sebab itu apapun yang datangnya dari Tuhan, berkat, materi, kesehatan, jabatan, sukses bidang studi, kenaikan pangkat, itu semuanya asalnya dari Tuhan. Biarlah di malam hari ini kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada memegang kendali kehidupan kami. Tuhan, kami akan beristirahat malam, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat malam dengan nyenyak dalam naungan Tuhan. Ketika esok pagi Tuhan masih mengizinkan kami boleh bersama-sama bangun, kembali melanjutkan aktivitas, biarlah kami boleh bangun dengan ungkapan syukur dan siap dan semangat melanjutkan aktivitas. Ya Tuhan, ini telah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.